Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hastuti dengan NIM 50500121075, jurusan jurnalistik, kelas jurnalistik C. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu filsafat, 2 ilmu, ketiga filsafat ilmu, dan keempat itu adalah ruang lingkup filsafat ilmu. Yang pertama adalah filsafat. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bersifat eksistensial, artinya sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan bahwa filsafatlah yang menjadi motor penggerak kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia pribadi maupun sebagai manusia kolektif dalam bentuk suatu masyarakat atau bangsa. Ditinjau dari segi historis, hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat mencolok. Pada permulaan sejarah filsafat di Yunani yaitu filosofia meliputi hampir seluruh pemikiran teoritis. Tetapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari, ternyata juga kita lihat adanya kecenderungan yang lain. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin lama semakin maju dengan munculnya ilmu-ilmu baru yang pada akhirnya memunculkan pula sub-sub ilmu pengetahuan baru, bahkan ke arah ilmu pengetahuan yang lebih khusus lagi seperti spesialisasi. Oleh karena itu, tepatlah apa yang dikemukakan oleh Van Persson 1985 bahwa ilmu pengetahuan dapat dilihat sebagai suatu sistem yang jalin menjalin dan taat asas dari ungkapan-ungkapan yang sifat benar tidaknya dapat ditentukan. Ada beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filosofik, yaitu upaya spekulatif untuk mengkajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Penyelidikan kritis atas pengandaian dan pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan, disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Banyak pengertian, definisi-definisi tentang filsafat yang telah dikemukakan oleh para filsuf. Menurut Merriam-Webster dalam Soefarmo 1984, secara harfiah filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Maksud sebenarnya adalah pengetahuan tentang kenyataan-kenyataan yang paling umum dan kaidah-kaidah realitas serta hakikat manusia dalam segala aspek perilakunya seperti logika, etika, estetika, dan teori pengetahuan. Yang kedua adalah ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, logis dengan menggunakan metode tertentu dan bersifat empiris. Alce Montalvo, seorang guru besar aprolog di Rutgers University, menyimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam suatu sistem yang berasal dari pengamatan, studi, dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dikaji. Ilmu merupakan salah satu dari pengetahuan manusia. Ilmu merupakan mata kita terhadap berbagai kekurangan. Ilmu tidak mengikat apresiasi kita terhadap ilmu itu sendiri. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara konsisten dan kebenarannya telah diuji secara sistematis. Kesatuan dan interaksi di antara aktivitas, metode, dan pengetahuan dapat digambarkan sebagai bagan segitiga penyusun menjadi ilmu. Yang ketiga, mengenai filsafat ilmu. Filsafat dan ilmu adalah dua kata yang terpisah tetapi saling terkait. Filsafat sebagai proses berpikir yang sistematis dan radikal mempunyai objek material dan objek formal. Objek materialnya adalah segala yang ada, baik yang tampak, yaitu dunia empirik, maupun yang tidak tampak, alam metafisik. Sementara ilmu juga memiliki dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek materialnya adalah alam nyata, misalnya tubuh manusia untuk ilmu kedokteran, planet untuk ilmu astronomi, dan lain sebagainya. Sedangkan objek formalnya adalah metode untuk memahami objek material, misalnya pendekatan induktif dan deduktif. Filsafat ilmu adalah segenap pemikiran yang relatif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu telah kritis terhadap metode yang digunakan oleh ilmu tertentu terhadap lambang-lambang
dan struktur penalaran tentang sistem lambang yang digunakan. Filsafat ilmu adalah upaya untuk mencari kejelasan mengenai dasar-dasar konsep, sangka wacana, dan postulat mengenai ilmu. Filsafat ilmu merupakan studi gabungan yang terdiri atas beberapa studi yang beraneka macam yang ditunjukkan oleh untuk menetapkan batas yang ditentukan. Filsafat ilmu dapat dibagi menjadi dua, yaitu filsafat ilmu dalam arti luas, yaitu menampung permasalahan yang menyangkut berbagai hubungan luar dari kegiatan ilmiah. Kedua adalah filsafat ilmu dalam arti sempit, yaitu menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan-hubungan ke dalam yang terdapat dalam ilmu, yaitu pengetahuan ilmiah dan cara-cara mengusahakan serta mencapai pengetahuan ilmiah. Yang keempat adalah ruang lingkup filsafat ilmu. Objek dari ilmu itu sendiri adalah ilmu merupakan suatu berkah penyemangat bagi umat manusia. Ilmu itu sendiri bersifat netral, ilmu tidak mengenal baik buruk, dan siapa pemilik pengetahuan itulah yang mempunyai sikap. Atau dengan kata lain, netralitas ilmu terletak pada epistemologinya. Jika hitam dikatakan hitam, jika putih dikatakan putih, tanpa berpihak pada siapapun selain kebenaran. Ruang lingkup filsafat ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 1. Ontologi ilmu. Ontologi ilmu meliputi pada hakikat ilmu itu, pada hakikat kebenaran dan kenyataan yang koheren dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana sebuah kebenaran itu. Paham monisme yang terpecah menjadi idealisme atau spiritualisme, paham dualisme, pluralisme dengan berbagai nuansanya merupakan paham ontologik yang pada akhirnya menentukan pendapat bahkan keyakinan kita masing-masing mengenai apa dan bagaimana kebenaran itu ada sebagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari. Yang kedua adalah epistemologi ilmu. Epistemologi ilmu meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan ilmiah. Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologi akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan kita pilih. Akal budi, pengalaman, atau komunikasi antara akal dan pengalaman, intuisi merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologi. Sehingga dikenal adanya model-model epistemologi seperti rasionalisme, empirisme, kritisme, atau rasionalisme kritis, positivisme, fenomenologi dengan berbagai variasinya. Ditunjuk pula bagaimana kelebihan dan kelemahan sesuatu model epistemologi beserta tolak ukurnya bagi pengetahuan ilmiah itu sepadan koherensi, korespondensi, pragmatis, dan teori intersubjektif. Yang ketiga adalah aksiologi ilmu. Aksiologi ilmu meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Lebih dari itu, nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu kondisi yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun dalam menerapkan ilmu. Sekian dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.